nama saya Bintang Junior Karina Sari. Saya dari kelompok 5 Pentana, NIM saya 2508010088. Dalam video ini saya ditugaskan untuk menjelaskan salah satu obat kanker. Dan salah satu obatnya adalah daktinomisin atau bisa juga disebut aktinomisin D. Adalah obat yang digunakan untuk pengobatan berbagai jenis kanker yang mempengaruhi ginjal, rahim, testis, tulang, otot, sendi, dan jaringan lunak. Dan obat daktinomisin ini juga digunakan untuk pengobatan tumor padat. Cara kerja obat daktinomisin yaitu dengan cara merusak DNA sel kanker. Ketika DM rusak, sel dapat membelah menjadi 2 sel baru sehingga membantu menghentikan pertumbuhan kanker. Dan efek samping obat daktinomisin ini yang pertama sesak nafas dan pucat, yang kedua memar dan pendarahan, yang ketiga gumpalan darah, yang keempat kehilangan nafsu makan, yang kelima diare, yang keenam saluran dan bisul di mulut, yang ketujuh penumpukan cairan di perut yaitu abdomen, dan yang kedelapan rambut rontok, yang kesembilan perubahan kulit, dan masih banyak lagi berupa efek samping dari obat daktinomisin. Dan aturan pakai obat dari obat daktinomisin yang oral, yang pertama dewasa yaitu 15 mikrogram atau kilogram diberikan setiap hari selama 5 hari dengan kombinasi obat lainnya. Dan maksimal dosisnya adalah 15 mikrogram atau kilogram, sama seperti 400 atau sampai 600 kilogram selama 5 hari per siklus 2 minggu. Dan untuk anak-anak di atas 6 bulan sama seperti dewasa diberikan selama 6 bulan. Dan yang kedua, aturan pakai untuk obat daktinomisin yang parental atau intravena. Yang pertama, suntikan daktinomisin harus diberikan di rumah sakit atau di fasilitas medis di bawah pengawasan dokter yang berpengalaman. Daktinomisin ini hanya boleh diberikan melalui pembuluh darah vena. Dan di sini saya akan menjelaskan juga kontraindikasi dari obat daktinomisin. Yang pertama yang hipersensitivitas terhadap obat tersebut, yang kedua yang sedang menderita infeksi varicella ataupun herpes zoster juga tidak boleh mendapatkan obat ini. Dan yang terakhir, ibu menyusui dan ibu hamil itu dilarang mengkonsumsi obat ini karena obat ini dapat membahayakan janin ibu. Dan yang saya dapat jelaskan hanya itu. Mohon maaf bila ada kekurangan, apabila ada kesalahan dari pengucapan atau ada kesalahan dari pemberian informasi dan edukasi dari saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.